Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivina Wasa Pratiwi dengan NIM 2012-9185 dari kelas AT01. Baiklah, saya di sini ingin bercerita sesuai dengan tugas pengantar sastra, yaitu tentang bercerita. Judul cerita saya pada hari ini adalah Mogu dan Pohon Pengetahuan. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang sangat haus ilmu pengetahuan. Namanya Mogu. Ia hidup sebatang kara dan bekerja mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, ia tersesat di hutan dan bertemu dengan pohon pengetahuan. Dengarlah, nak, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak orang yang mencariku, namun tak berhasil menemukanku. Hanya orang yang berhati bersih, baik hati, dan haus ilmu pengetahuan yang dapat menemukanku. Kau telah lolos dari persyaratan itu. Aku akan mengajarimu berbagai pengetahuan, kata pohon pengetahuan. Sejak hari itu, Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, pengetahuan yang luas. Suatu hari, pohon pengetahuan berkata, "Mogu, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakan pengetahuan yang kau miliki untuk membantumu. Jika ada kesulitan, kau boleh datang kepadaku." Mogu pun mengembara ke desa-desa. Ia menggunakan pengetahuannya untuk membantu orang-orang. Suatu ketika, Mogu tiba di ibu kota. Di sana, ia mengikuti ujian menjadi pegawai kerajaan. Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik. Raja sangat mengagumi kepandaian Mogu, namun ia menyuruh pejabat Monda untuk menguji Mogu. "Mogu, hari ini aku ingin mengajukan pertanyaan. Kau harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan Baginda," kata pejabat Monda. "Silahkan, Tuan Monda, hamba mendengarkan," jawab Mogu. "Berapakah ukuran tinggi tubuhku?" tanyanya. "Kalau hamba tidak salah, tinggi Anda adalah sama panjang dengan ujung jari Anda yang kiri sampai ujung jari Anda yang paling kanan bila direntangkan," jawab Mogu tersenyum. Pejabat Monda dan Raja tidak percaya. Mereka menyuruh seseorang mengukurnya. Ternyata jawaban Mogu benar. Raja kagum dibuatnya. Pejabat Monda mengajukan pertanyaan selanjutnya. "Mogu, buatlah api tanpa menggunakan pemantik api." Lalu ia mengumpulkan setumpuk kacang kering. Kacang dipantul-pantulkan ke sinar matahari. Tak lama kemudian, daun kering itu pun terbakar oleh api. Melihat hal itu, Raja pun semakin kagum dibuatnya. "Baiklah, aku pernah mendengar mengenai pohon pengetahuan. Tahukah kamu letak pohon itu? Bawa aku ke sana," ucap sang raja. Setelah berpikir sejenak, Mogu berkata, "Sebenarnya pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia mengantarkan Baginda, tapi kita pergi berdua saja dengan berpakaian rakyat biasa. Setelah bertemu dengannya, berjanjilah bahwa Baginda tidak akan memberitahukan siapapun." Raja menyanggupi. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah mereka di tujuan. "Salam Baginda. Ada keperluan apa hingga Baginda datang menemui hamba?" sapa pohon pengetahuan dengan tenang. "Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana," kata raja. "Anda sudah cukup bijaksana. Dengarkanlah suara hati rakyat dan pahamilah perasaan mereka. Lalu lakukan yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah dengan mudah berprasangka. Selebihnya, muridku yang akan membantumu. Waktuku sudah hampir habis. Sayang sekali, pertemuan kita begitu singkat," ujar pohon pengetahuan. Sejak saat itu, Mogu bekerja kepada raja yang semakin hari semakin bijaksana. Rakyat pun hidup makmur dan damai. Selesai. Sekian dari tugas saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.